Oke, baik, selamat sore ya. Ini rekamannya selamat sore. Pada saat ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita cara menghubungkan kamera kita, kamera HP ke OBS. Nah, ini bisa kita lakukan untuk kita membuat live streaming, misalnya di dalam gereja atau di ibadah kita atau di acara lainnya kita membutuhkan live streaming, kita membutuhkan live ya namanya ya. Tetapi kita tidak mempunyai kamera webcam atau kamera seperti ya mirrorless atau kamera Canon atau handycam yang lainnya. Tetapi kita hanya mempunyai perangkat cuma handphone. Nah, ini untuk meminimalisir biaya juga ya. Nah, skema yang harus kita pelajari yaitu seperti ini. Dari handphone kita menghubungkan ke WiFi lalu ke OBS kita. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan menghubungkannya. Jadi kameranya yang dalam handphone ini akan tersambung ke dalam OBS kita. Nah, untuk menyambungnya ini itu memerlukan koneksi WiFi. Jadi WiFi yang kita gunakan ini kita harus ada hotspotnya sendiri. Bisa WiFi router atau modem kita seperti saya menggunakan IndiHome ataupun yang lainnya seperti ya hotspot pribadi dari HP yang intinya adalah dia mempunyai koneksi yang sama antara laptop kita dengan handphone kita itu mempunyai koneksi yang sama. Oke, langkah pertama adalah yang paling penting adalah kita menyiapkan laptop kita. Laptopnya versi apapun yang penting kita ada laptop yang memadai ya. Yang pertama kita butuh yang namanya OBS. Nah, seperti ini aplikasi OBS ya yang saya pakai ini. Ini kenapa cara menginstalnya ya. Cara menginstalnya itu kita sudah tahu bagaimana di video sebelumnya sudah ada cara menginstal OBS. Nah, lalu apa yang kita perlu ya satu handphone kita. Ya handphone ya kameranya itu kualitas kamera itu tergantung handphone kita ya. Kalau misalnya kita di dalam ibadah itu ya kalau mau terang ya pakai handphone yang kualitas kameranya tinggi. Lalu satu lagi tadi koneksi WiFi atau hotspot yang ada kita buat sendiri. Nah, untuk OBS kita bisa downloadnya di OBS di Google. Nah, kita klik aja OBS, lalu nanti di sini ada open board software, broadcaster software. Ini langsung kita klik. Nah, lalu untuk kita install. Untuk menginstalnya, kita versi Windows, kita klik. Nah, ini untuk apa ya? Kita melihat bahwa versi kita itu Windows apa. Nah, kalau misalnya apa di download ini, kita kembali lagi ke download. Sebelum itu kita melihat versi Windows kita Windows apa. Nah, operasi sistemnya 64 bit atau 32 bit. Caranya itu kita lihat File Explorer, terus klik kanan di PC, lalu Properties. Nah, setelah muncul, nah kita lihat di sini ada di spek Windows kita. Spek operation laptop kita bukan Windows ya. Ini 64 bit. Kalau saya 64 bit. Kalau 64 bit kita kembali di sini. Nah, kalau 64 bit itu langsung ya. Nah, dia langsung di-download aja ya. Langsung di-download aja atau yang tadi langsung di-download aja, diklik download seperti itu. Nah, kalau 32 tadi kita itu harus mengklik ini ya, yang bawah ini. Nah, kalau 64 bit langsung ini saja. Kalau 32 ini kita klik. Nah, di sini ada pilihannya 32 bit atau 64 bit. Nah, jadi kita sesuaikan dengan operasi sistem di laptop kita. Lalu, kedua kita klik, kita buka lagi tab baru, kita klik Droid Cam OBS seperti ini, lalu kita enter. Nah, lalu kita klik ini, kita buka, lalu kita download. Ini Droid Cam OBS. Nah, ini ada di Windows ya. Nah, ini sesuaikan dengan operasi sistem kita, Windows, Linux, atau Mac atau Apple. Nah, kita di Windows. Setelah itu karena udah kita download, itu udah kita install. Nah, sebelum itu kita install OBS-nya dulu, baru kita download Droid Cam-nya. Setelah itu nanti akan muncul di sini. Lalu di handphone kita. Nah, saya akan buat handphone saya. Tampilan handphone saya. Oke, ini sudah muncul. Kita pergi ke Play Store. Nah, untuk pergi ke Play Store, kita klik Droid Cam OBS. Droid Cam OBS.
Nah, setelah itu akan muncul ini seperti ini. Lalu kita install. Karena ini versi yang free-nya ya. Nanti bisa didapat versi pro-nya itu di Google, kita bisa cari sendiri. Kalau misalnya versi free itu akan ada logonya, logo-logo Droidcam-nya seperti itu ya. Oke, kita tunggu, kita buka. Nah, kita izinkan. Nah, di sini tertera bahwa ada, oh ini sudah karena terhubung ya. Oke, kita delete dulu ini ya. Oke. Di sini kita buka lagi, mana dia? Oke, ini ya. Di sini sudah ada tertera WiFi kita. Nah, ini harus kita samakan. Ini ada WiFi-nya ini IP-nya harus kita catat. 192.168.0.100. Nah, ini yang akan kita tampilkan di dalam OBS kita di source-nya. Caranya bagaimana? Nah, pertama kalau di OBS kan pasti scan kosong. Nah, scan kosong, lalu di sini source di sini. Karena ini saya sekalian udah saya setting untuk membuat video tutorial. Jadi, langsung saja. Nah, lalu kita klik tambah ini di menu source ini, di add. Lalu di sini sudah langsung ada Droidcam OBS. Nah, kalau Droidcam OBS itu karena sudah kita install tadi Droidcam OBS yang versi Windows-nya yang di dalam laptop kita. Jadi OBS itu langsung otomatis, langsung di source-nya ini langsung apa? Langsung ada menunya. Paketannya langsung ada. Kita klik. Oke. Kita klik, kita sama ini kita bikin kamera HP bisa ya. Kamera HP. Lalu kita oke atau kita enter. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Oke, saya kecilkan. Muncul seperti ini, kita samakan. Oke, ini kita samakan dengan apa yang di dalam HP kita tadi. Oke, ini resolusinya kita ganti untuk full HD itu 1280 kali 720. Ini untuk full layar kita ya. Oke, ini nggak usah, video format nggak usah, use WiFi. Lalu di sini ada WiFi ID. Nah, kalau WiFi ID ini kita tulis sesuai dengan di dalam di handphone kita tadi di sini ya. Di sini 192.168.0.100 ya. 192 kita tulis titik 168 titik 0 ya tadi ya, titik 0 titik 100. Oke, setelah itu 4747 ini portnya, ini Droidcam portnya ini nggak usah kita ubah, kita sesuaikan di sini. Kalau sudah sesuai dengan yang di sini, lalu kita klik aktif. Nah, setelah kita klik aktif, nah maka Droidcam-nya ini berubah seperti ini ya tampilannya. Nah, lalu kita oke kan. Oke, ini karena masih gini, ini bisa. Jadi kalau misalnya layarnya full, misalnya layarnya masih kegedean seperti ini, itu bisa kita geser seperti ini, kita tarik ujungnya, ataupun kita klik kanan dia, lalu kita kita transform, lalu fit to screen, biar nanti dia penuh seperti ini. Nah, karena saya ini bikin tutorial, biar nampak wajah saya juga, saya sesuaikan dengan ini ya. Nah, ini langsung kita kunci seperti ini. Dan ini mengapa? Mengapa ini bisa ya ada logonya ini? Karena ini aplikasinya gratisan. Dia tidak pro. Nah, untuk itu kalau mau pro itu kita harus mencarinya di Google. Nanti kalau misalnya ada link pro-nya saya akan bikin di deskripsi saya, di deskripsi video ini, dan juga link-link untuk download OBS dengan Droidcam OBS itu nanti akan saya buat. Nah, ini banyak juga yang bisa seperti ini. Ya, ada juga beberapa cara dalam Droidcam OBS ini bisa ditambahkan sini atau dalam Windows Capture itu, tapi versi Droidcam OBS yang lama, aplikasi yang lama, nanti ada tandanya logonya warna hijau kalau kita di Play Store. Tapi sekarang udah disarankan udah di sini. Dia langsung ke bagian ini karena dia sudah menyediakan source-nya. Jadi kita
download pun versi lama, itu nanti kita diarahkan untuk download versi baru seperti ini, Droidcam langsung OBS-nya. Nah, seperti itu. Nah, bila ada pertanyaan atau apa, ini bisa ya dicantum di kolom komentar. Nah, karena ini kan kabel data ini ya kan, takutnya nanti dibilang ini karena kabel data. Nah, ini kabel data karena saya menggunakan ini nih. Saya menampilkan tampilan apa yang di layar saya biar bisa terbaca di OBS atau di video ini. Nah, bisa kan? Nah, jadi saya lepas nih. Nah, itu. Jadi ini jaraknya ini ya tergantung. WiFi saya ini ada di belakang nih. Tuh, itu WiFi saya ada di belakang. Jadi jaraknya dekat dengan laptop saya. Jadi istilahnya ini jaraknya ini jadi tidak jauh ya. Jadi sehingga tidak ada patah-patah atau lag-nya. Ini pun sedikit ya. Ada lag-nya, ini tergantung apanya ya. Jauh dengan apa WiFi-nya ini. Nah, setelah itu ya ini kita bikin di stand kita. Ya, saya anjurkan itu kita ada stand HP, lalu di bawahnya itu kita bikin laptop kita agar tidak terlalu jauh, ataupun juga dengan router kita atau perangkat yang kita bisa buat untuk IP kita seperti itu biar IP-nya sama ya. Oke, jadi yang pertama tadi yang harus kita lakukan adalah kamera HP-nya saya disable dulu biar ini terbuka. Yang pertama itu ya kita sediakan handphone kita. Terus kita cari koneksi WiFi yang bisa kita jadikan hotspot untuk IP-nya. Lalu kita ada laptop juga untuk menginstal OBS seperti ini ya. Ini tampilan OBS saya seperti ini. Ini tampilan display capture saya ya. Nah, OBS seperti ini. Nah, inilah caranya bagaimana kita menghubungkan HP kita. Nah, misalnya kita dalam ibadah kita ya, kita meminimalisir biaya ya, biar nggak usah pun pakai kamera HP, kamera ya mirrorless atau webcam yang lainnya, tapi kita punya HP, tapi HP-nya harus jernih. Ini puji Tuhan ya, ya kamera HP saya ini ya agak terang lah ya, agak terang. Ini udah terputus deh ya. Oke, ini udah tersambung kembali. Ini agak terang ya. Jadi kita bisa bikin di stand, laptop kita bisa di bawah kita, lalu kita bisa bikin ke live streaming kita. Dan untuk live streamingnya, nah itu sudah ada caranya live streaming. Akan saya buat tutorialnya. Berhubung kemarin YouTube saya sudah kena blokir ya, karena kena hack itu ya. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam multimedia show.